Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah banyak belajar tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kali ini kita akan mengukur pertumbuhan ekonomi. Bagaimana ya cara mengukurnya? Sebelumnya, kita lihat dulu indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menghitung pertumbuhan ekonomi. Di sini kita akan memberikan contoh perhitungan pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Masih ingat ya? Dia hanya bersifat kuantitatif kalau pertumbuhan ekonomi. Perhitungan dalam dunia nyata kesulitan karena satuan hitung barang atau jasa itu berbeda-beda setiap jenis barang yang diproduksi. Maka solusinya dengan menggunakan perhitungan perubahan produk, yaitu dalam bentuk moneter. Ini uang. Harga yang dipakai dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan harga konstan. Apa itu harga konstan? Adalah harga yang berlaku disesuaikan dengan indeks harga. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dilihat dan diukur dengan membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara terhadap periode sebelumnya. Komponennya ini kita bagi dua, yaitu produk nasional bruto dan produk domestik bruto. Jadi di sini kita sudah belajar di komponen pendapatan nasional GNP atau PNB. Di sini kalau domestik adalah GDP atau produk domestik bruto. Kita bahas satu-satu ya. Produk nasional bruto. Nah, di sini produk nasional bruto adalah pendapatan yang diterima negara dalam kurun waktu tertentu. Masih ingat pelajaran bab pertama yang kemarin tentang pendapatan nasional di submateri komponen pendapatan nasional? Biasanya dalam periode dalam 1 tahun berdasarkan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Hal ini pendapatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri juga dihitung di dalam GNP. Kalau begitu, orang yang di luar negeri yang bekerja di negara kita itu tidak dihitung. Produk domestik bruto. Nah, apa itu? Adalah penghasilan yang didapat oleh warga negara di mana berada produknya ini dilihat dari pendapatan negara berdasarkan wilayah. Kalau tadi berdasarkan warga negara, kalau produk domestik bruto wilayahnya. Jadi semua produksi ekonomi yang dilakukan dan terjadi dalam suatu negara, baik itu warga negara atau warga negara asing yang bekerja di Indonesia misalnya, itu dalam perhitungan GDP. Dan sebaliknya, pendapatan produksi yang dilakukan oleh warga negara yang berada di luar negeri tidak termasuk hitungan GDP-nya. Untuk rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi berdasarkan GNP maupun GDP itu sama nanti rumusnya, di mana dilihat perbandingan antara GDP atau di periode tersebut terhadap GDP di periode sebelumnya. Nah, ini rumusnya. Laju pertumbuhan ekonomi kita lambangkan dengan R. Ingat, di materi sebelumnya pertumbuhan ekonomi itu ada ciri khasnya adalah persentase. GNP atau GDP yang terjadi yang akan kita periode yang kita hitung, kita kurangkan dengan GDP atau GNP tahun sebelumnya, dan kita bagi dengan GDP atau GNP tahun sebelumnya, baru kita kalikan 100%. Mari kita contoh soal. Berikut ini saya ambil contoh soal UN 2011-2012. Di sini ada data 3 tahun. Ini data GNP saja. GNP 2008, 2009, dan 2010.
Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar atau laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut tahun 2009. Di sini ada multiple choice-nya. Nanti kita lingkarin ya jawabannya apa. Yuk kita bahas. Kita buat diketahui dulu. Yang ditanya adalah GNP tahun 2009. Berarti kita membutuhkan data tahun 2008, tahun sebelumnya. Di sini kita masukkan rumusnya. 2009 13.250 rupiah, kita kurangkan GNP sebelumnya 2.500 dan kita bagi lagi dengan 2.500, baru kita kalikan 100%. Nah, ini penjumlahannya akhirnya mendapat 6%. Nah, mudah bukan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi? Jadi jawabannya ini adalah B. Sudah paham kan tentang laju pertumbuhan ekonomi? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.